Halo sahabatku, beberapa orang tidak suka menjadi pusat perhatian karena khawatir banyak orang tak suka dengan mereka. Namun ada juga yang melakukan segala cara agar tampil beda dari yang lain. Tentunya, cara termudah untuk melakukan itu adalah dengan mengenakan pakaian yang tidak biasa atau terlihat berbeda. Beberapa orang memodifikasi tubuh mereka dengan tindikan atau tato. Tetapi kalian harus berhati-hati dengan kebiasaan ini. Terkadang beberapa orang tidak bisa menghentikan kebiasaan itu alias kecanduan. Kali ini kami akan memberitahu kalian tentang orang-orang yang sepertinya bertindak berlebihan hanya untuk tampil beda dengan orang kebanyakan. Namun sebelumnya, dukunglah channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Orang-orang mengenal pria ini di kota Bristol dengan panggilan Ted Richard, tapi sekarang dia dikenal sebagai Ted Parrotman. Selama bertahun-tahun, Ted berusaha untuk terlihat seperti burung beo. Dia memiliki lebih dari 100 tato di wajah dan tubuhnya. Dia juga memiliki lebih dari 50 jenis tindikan. Ted juga memiliki tato di sekitar mata dan lidah yang terbelah. Agar terlihat seperti burung beo, dia bahkan memotong daun telinganya. Yang menarik adalah setelah dia menjalani operasi, pria ini menyadari bahwa meski tanpa daun telinga, Ted bertekad untuk tetap memakai kacamatanya. Dia akhirnya memasukkan kancing logam ke sisi kepalanya agar bisa memakai kacamata. Keinginan Ted untuk terlihat seperti burung beo tidak terbatas pada eksperimen dengan tubuhnya sendiri. Dia mengubah seluruh rumahnya menjadi sangkar burung yang besar agar bisa hidup dengan teman burungnya. Terkadang, dia bahkan berbagi makanan dengan peliharaannya. Ted membuat tato pertamanya pada tahun 1976, dan sejak itu modifikasi tubuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Dia tidak berbicara dengan keluarganya. Pria ini mengklaim bahwa burung peliharaannya telah lama menjadi keluarga tercintanya. Sepanjang Ted tidak mengganggu siapapun, orang-orang sepertinya tak berhak menyalahkannya. Tahun lalu, Ted bertunangan dengan pacarnya yang bernama Rebecca. Ngomong-ngomong, adakah penjelasan ilmiah di balik kebiasaan Ted ini? Ada sebuah kondisi yang disebut spesies dysphoria, yang mana beberapa orang merasa tidak nyaman dalam tubuh manusia dan mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai jenis lain dari mamalia atau hewan yang lain. Di awal dekade pertama abad ke-21, ada tren baru saat itu, yaitu menindik bagian tubuh. Biasanya tindikan dimasukkan ke dalam daun telinga yang diregangkan. Aksesoris ini dapat memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, dan terkadang digunakan di bagian tubuh yang lain, misalnya pipi, hidung, lidah, atau bibir. Tentu saja tidak semua orang suka dengan tren tersebut. Sebenarnya tren ini tidak datang ke kehidupan kita dari penggemar musik heavy metal. Namun modifikasi tubuh ini sudah biasa dilakukan di kalangan orang-orang primitif. Sebagai contoh, tindikan ini sudah dilakukan oleh penduduk-penduduk asli Afrika. Juga banyak patung-patung agama Hindu yang memiliki tindikan seperti itu. Menurut rumor, bahkan Firaun sendiri memiliki tindikan di telinganya. Ukuran tindikan bisa berbeda-beda. Ukuran paling populer 10 mm, namun tindikan di telinga bisa diregangkan beberapa kali lebih besar. Orang ini mungkin bertolak belakang dengan teori yang ada. Dengan diameter 10 cm, tindikan di daun telinganya masuk ke dalam Guinness Book of Record. Lubang telinga pria bernama Kalakaiwai yang berasal dari negara bagian Amerika Serikat Hawaii ini, lubangnya sangat besar. Tangan kalian bisa masuk ke lubang tindikannya. Selain itu, lubang ini tidak memerlukan tindakan operasi, tetapi secara bertahap membesar selama bertahun-tahun. Selain mempunyai lubang tindikan telinga yang besar, pria ini memiliki banyak modifikasi tubuh yang lainnya, misalnya sepasang tanduk dari silikon yang ditanamkan di kepalanya, juga tindikan di telinga dan lubang hidungnya, serta tato alis dan banyak tindikan di seluruh wajahnya. Dia juga pemilik studio tato dan studio tindik yang cukup besar di negaranya. Mungkin hal terpenting untuk hidup panjang umur dan bahagia bersama adalah dengan menemukan pasangan yang sama obsesinya dengan kita, agar hidup kita tidak akan pernah membosankan. Charles Hanke dan Charlotte Gutenberg membuktikan pernyataan itu. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak bertato di planet ini. Dengan 91,5% tubuh mereka ditutupi oleh ukiran-ukiran tinta yang artistik. Sungguh tidak diduga kalau ternyata Charlotte yang berusia 70 tahun ini membuat tato pertamanya di usia 57 tahun. Ini terjadi tepat setelah kematian suami pertamanya yang selalu menentang tato. Sekarang dia bertemu teman barunya yang lebih pengertian yang bernama Charles pada tahun 2006. Mereka bertemu di sebuah studio tato ketika Charlotte akan membuat tato yang sangat besar di pinggulnya. Wanita itu terlihat gugup, namun Charles seorang pria sejati. Dengan kelembutan tangannya, pria ini mentato tubuh Charlotte selama 2 jam. Begitulah kisah cinta menakjubkan mereka dimulai. Charles yang 8 tahun lebih tua dari Charlotte membuat tato pertamanya di akhir usia 50-an. Pada waktu itu dia bertugas di Angkatan Darat Amerika. Ketika dia kembali ke kehidupan sipilnya, dia terus menerapkan semakin banyak tato ke tubuhnya. Dan hari ini hampir tidak ada ruang yang tersedia di tubuhnya untuk ditato lagi.
Banyak orang yang mengkhawatirkan badut sirkus, bahkan ada yang sampai ketakutan. Para psikolog bahkan mengenali fobia spesifik terkait dengan ketakutan irasional terhadap badut. Namun pria bernama Richie dari Los Angeles punya cerita yang berbeda di masa kanak-kanak. Ayahnya suka membawakannya kostum badut saat dia kecil. Citra seorang badut yang berhidung merah dengan wig berwarna-warni melekat padanya ketika beranjak dewasa dan dia bertekad untuk menjadi salah satu badut tersebut ketika sudah besar. Impian lain pria ini adalah dia juga ingin menjadi penata rambut. Dan tanpa berpikir dua kali, dia menemukan cara untuk menggabungkan dua mimpinya tersebut menjadi satu. Richie memutuskan untuk memotong rambut orang sambil berpakaian nyentrik seperti badut. Gayanya mengejutkan banyak orang dengan keterampilan juggling dan trik lainnya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang sangat menghargai idenya itu. Tapi kemudian ada masalah lain. Richie merasa lelah karena terus-menerus menggunakan riasan badut dan harus menjaganya tetap fresh sepanjang hari. Jadi, dia mengambil solusi radikal yang mana Richie memutuskan untuk tetap menjadi badut selamanya. Dia mentato wajahnya, membengkokkan kumisnya, dan menempatkan implan di bawah kulitnya, serta mewarnai rambutnya menjadi merah, persis seperti badut. Rupanya para pelanggan senang dengan citranya itu. Tetapi jujur saja, dengan gunting tajam di tangannya, pria ini masih terlihat agak menakutkan loh. Warna hitam tidak akan pernah ketinggalan zaman. Warna ini universal, tergantung pada situasinya. Pakaian hitam bisa terlihat sangat menggoda. Perlu kalian ketahui, warna hitam sangat populer di industri tato. Bahkan, ada gaya khusus yang digunakan untuk tato hitam berskala besar, di mana warna hitam atau pola geometri suram dapat diterapkan pada area kecil di tubuh beberapa orang yang menutupi setengah dari lengan atau kaki mereka. Dengan warna seperti ini, hampir tidak ada penggemar black tattoo yang lebih berdedikasi daripada pria bernama Eli dari Inggris. Selama 10 tahun, dia melukis seluruh tubuhnya, termasuk bibir dan bagian putih matanya dengan cat tato hitam. Hasilnya terlihat cukup menakutkan. Tidak sampai di situ, dia merawat tatonya untuk menjaga warna tetap mengkilap. Seperti yang dikatakan Eli, mimpinya adalah ingin terlihat seperti karakter abstrak dari lukisan Picasso. Apakah mirip atau tidak? Yang paling penting, pria ini sangat puas dengan penampilan yang dimilikinya. Hampir tidak ada orang di planet kita yang tahu pasti apakah alien itu ada dan seperti apa bentuknya. Tapi orang-orang dari Kanada ini terlihat sangat seperti seorang alien. Di Instagramnya, mereka menyatakan perang melawan mode busana modern dan mengejutkan pengikut mereka dengan pakaian aneh mereka. Mereka adalah Hannah Rose Dalton dan Stephen Rajbaskaran. Keduanya belum berusia 30 tahun, tetapi mereka sudah membuat revolusi di dunia mode. Gaya busananya tidak biasa, desain mereka terkenal dengan tekstur aneh dalam tema horor. Misalnya, mereka sering membuat pakaian dalam bentuk kulit manusia atau seperti zombie. Singkatnya, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan mode busana mainstream dan merek yang sukses secara komersial. Menurut mereka, tren dan merek pakaian mewah hanyalah sampah yang tidak layak untuk menghabiskan uang banyak orang. Hannah dan Stephen mengenakan pakaian mereka tidak hanya untuk pemotretan atau wawancara. Bergaya alien telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Pasangan ini berpakaian normal, hanya selama berolahraga di gym. Pagi-pagi biasanya mereka beraktivitas dengan mencukur alis dan kepala mereka. Sebelum mereka bertemu satu sama lain, pasangan ini tidak menonjol dalam hal pakaian dan gaya. Hannah mengakui kalau dulu dia terlihat seperti pegawai perpustakaan, dan Stephen tidak bisa menemukan gayanya saat itu. Pertemuan mereka mengubah segalanya. Desain pakaian mereka bukan hanya tentang kebebasan berekspresi, tetapi juga membangun merek brand mereka sendiri dan mereka cukup sukses. Bahkan majalah mode terkenal yang bernama Vogue menulis tentang keunikan desain baju-baju mereka. Pria ini bernama Lucky Diamond Rich. Tato di tubuhnya menutupi sekitar 350% tubuhnya. Dia menerapkan beberapa lapis tato di seluruh bagian tubuhnya, bahkan di bagian paling intim sekalipun. Maka tak heran jika dalam Guinness Book of Record, orang Selandia Baru ini disebut sebagai orang yang paling bertato di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa dia tertarik untuk menjadi orang yang paling bertato. Waktu kecil dia berjanji kalau dia dewasa, dia akan menerapkan tato sebanyak mungkin di tubuhnya. Ya, seperti yang kita lihat sekarang. Lucky bahkan harus melakukannya berkali-kali. Pria ini tidak memiliki cukup ruang di kulitnya sekarang. Pria ini menghabiskan hampir semua waktu luangnya di arena sirkus. Dia berprofesi sebagai pemain sulap dan pelempar pedang profesional, dan ternyata anak-anaknya tidak takut kepadanya. Sebaliknya, mereka mencintai pria ini. Lucky biasa menghabiskan semua uang yang diperolehnya untuk ditato, namun dia tidak melakukannya lagi sekarang, karena tidak ada lagi ruang yang tersisa di tubuhnya. Tetapi dia sekarang hanya mengoperasikan mesin tato untuk membuat tato bagi orang lain.
Di tahun 1972, penulis terkenal Amerika Ira Levine menulis novel The Stepford Wives yang difilmkan dengan judul Temptation dengan Nicole Kidman sebagai bintang utamanya. Alur cerita didasarkan pada seorang ibu rumah tangga teladan yang terlihat baik dan ramah, tetapi memiliki banyak rahasia-rahasia yang gelap. Karakter-karakter ini menjadi inspirasi bagi artis dan model Inggris Juno Birch yang suka bertransformasi menjadi alien dari istri dan ibu-ibu di film tadi. Gadis itu memposting berbagai video, sketsa, dan foto saat dia mengenakan pakaian dari tahun 50-an dan 60-an, dan merias wajahnya bertema luar angkasa. Juno sering mengecat wajahnya dengan warna pink dan ungu yang membuatnya semakin terlihat seperti alien dari planet yang jauh. Dia mengatakan sejak dia masih kecil, dia terinspirasi film dan karakter Tim Burton dari The Cult Game bernama Sims. Dia mencoba untuk menciptakan kembali karakter-karakter tersebut. Apakah kalian pikir semua tato dan modifikasi tubuh ini adalah tanda dimulainya era yang baru? Tidak sepenuhnya benar. Horace Liddell lahir pada tahun 1892 dan dibesarkan dalam keluarga Inggris yang kaya. Dia bertugas 2 kali di Angkatan Darat Inggris dan bahkan bertempur di Perang Dunia Pertama. Setelah dia kembali dari medan perang, dia pergi ke Surrey County, tempat asalnya. Dia ingin menjadi orang yang berbeda, lalu dia pergi ke seorang seniman tato terkenal. Profesi yang sangat langka pada waktu itu. Dia memintanya untuk melukis seluruh tubuhnya. Nama artisnya adalah George Burkett dan dia menutupi seluruh tubuh Riddler dengan garis-garis hitam lebar yang nampak seperti kuda zebra. George membutuhkan waktu sekitar 150 jam untuk menyelesaikan prosesnya. Horace juga membuat beberapa tindikan dengan bantuan temannya dan dia meminta satu lagi temannya yang seorang dokter gigi untuk mengubah giginya agar bertaring. Dari sana Horace menjadi salah satu orang pertama dalam sejarah yang melakukan begitu banyak modifikasi tubuh. Setelah itu dia mulai tampil di pertunjukan sirkus di seluruh dunia. Pada puncak karirnya dia melakukan hingga 10 pertunjukan sehari. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai di Eropa, dia mencoba untuk bergabung dengan Angkatan Darat lagi, tetapi ditolak karena penampilannya yang eksentrik. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyumbangkan jasanya, memberikan pertunjukan gratis kepada pasukan dan organisasi amal. Dia terus tampil sampai awal tahun 50-an, ketika dia pensiun di puncak ketenarannya. Gambar tengkorak mungkin adalah salah satu desain tato paling populer. Kebanyakan orang menganggap bukan hal yang buruk menempatkan gambar tengkorak di tubuh mereka. Tapi Eric Hincapi Ramirez dari Kolombia satu langkah melangkah lebih jauh. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat wajahnya terlihat seperti tengkorak orang mati. Semuanya dimulai dengan tato berukuran besar dilekukan tulang wajah. Meski memang terlihat sangat menakutkan, namun Eric tidak berhenti sampai di situ. Dia melepas hidung dan daun telinganya agar kemiripannya lebih kuat. Dia mulai memodifikasi tubuhnya sejak dia berusia 12 tahun setelah kehilangan ibunya. Eric mengatakan bahwa ini adalah cara untuk mengingat akhirat, di mana Eric akan bertemu lagi dengan ibunya di surga. Eric juga membelah lidahnya dengan mengecatnya menjadi abu-abu, serta mentato bagian putih matanya. Eric juga ingin mengubah seluruh tubuhnya menjadi kerangka tato. Meski banyak dicibir orang-orang, pria ini menganggap kalau cibiran mereka sangat bodoh. Eric menganggap kalau kita semua adalah terlihat sama di bawah kulit dan di bawah daging.